Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita mau review Ethereum dulu. Plus nanti kita juga mau tambahin ke teman-teman ya untuk informasi seputar altcoins ya. Jadi kemarin kita udah bahas banyak tuh ya waktu lagi live streaming. Timbul pertanyaan kan, ibaratnya sampai sejauh mana nih ya altcoins tuh bakal dapat kesempatan untuk nanjak. Kalau ngelihat dari progres saat ini, menurut saya ada kemungkinan kita masih bisa ngelihat pergerakan yang aktif lebih didominasi oleh altcoins nih. Jadi kayak Bitcoinnya mungkin akan konsolidasi dan altcoinsnya masih punya kesempatan untuk bergerak lebih signifikan lagi. Coba kita cek ya teman-teman sekalian. Jadi starting dari Ethereum terlebih dahulu, saya pengen ajak teman-teman untuk menganalisa Ethereum. Kenapa? Karena ini salah satu koin yang bisa dibilang adalah koin yang memiliki peran penting. Jadi biasanya kalau secara siklus, Bitcoinnya tuh dominate duluan, kemudian berpindah ke Ethereum. Setelah money flow-nya lari ke jaringan Ethereum, jadi teman-teman boleh pantau tuh ya yang ada jaringan di jaringan Ethereum. Nanti akan berpindah baru ke altcoins lagi. Atau biasanya Ethereum tuh berbarengan dengan altcoins yang lainnya. Nah itu bisa dianalisa sebetulnya melalui sebuah chart yang namanya adalah total 2 dan total 3. Ya, ini selalu ada di dalam chart saya sebetulnya dan saya selalu coba untuk cek gitu. Jadi supaya kita bisa tahu nih, ini kalau dari perkembangan nih kira-kira mana yang lebih mendominasi. Nah cuman ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu dari Ethereum-nya teman-teman sekalian. Saya bakal clear dulu biar kelihatan lebih enak ya untuk chartnya. Progress Ethereum saat ini itu ongoing retest terhadap area SNR Major time frame weekly yang ada pada 2482 dolar. Ini kalau misalnya kita pembulatan mungkin angkanya ada di 2485. Ya kita bisa lihat di sini merupakan key level dan juga level yang cukup krusial. Wah ini kalau dibulatkan malah sebenarnya 2500 ya. Jadi kayak round number nih teman-teman ya, semacam level psikologi di kisaran harga 2.500 dolar ya. Ini kalau negosiasi gitu ya, 2,5 ya kan, 3.000, 5.000 ibaratnya kan kayak gitu teman-teman. Nggak mungkin dong kayak kita misalkan pergi nonton bioskop gitu ya, jamnya jam berapa? Jam 5 lewat 12 menit gitu kan. Nggak ada tuh yang jam tayangnya seperti itu. Pasti kan round number ya, 7.15, kemudian 20.30 dan seterusnya gitu ya. Nah, 2500 ini bakal jadi key resistance yang mungkin akan dicapai dalam waktu dekat gitu. Karena kita ngelihat progres si Ethereum sejauh ini sih bullish banget. Closing time frame weekly juga dalam 3 jam lagi kelihatannya bakal closing dalam keadaan yang strongly bullish gitu ya. Setelah dia breakout dari previous high yang ada pada tanggal atau minggu sekitar 10 April ya 2023, kita ngelihat harga itu setelah close langsung nanjak amat sangat signifikan. Jadi istilahnya penghalangnya tuh udah ditembus dengan mudah. Ya kalau teman-teman mau coba untuk mungkin coba hubungkan ya, bahkan menggunakan trendline pun sebenarnya ini technically udah breakout loh dari trendline. Jadi kita nggak bisa nih yang namanya memaksakan ya bahwa wah ini harusnya masih di trendline nih dan lain sebagainya. Karena faktanya kalaupun kalian melihat ada trendline, ini time frame weekly dalam 3 jam ini bakal closing di atas trendline tersebut. Which is ini bakal memberikan semacam indikasi percepatan trend ya. Kita bisa ngelihat Ethereum masih bisa nanjak lagi up to level 2.500 dolar. Nah kalau lihat pada time frame daily-nya, ini ngelihat body candle kayak gini ini menurut saya sangat-sangat tempting. Ya, technically teman-teman bisa katakan seperti ini. Bullish ya, buyers masuk, kemudian reject. Ya, cuman retrace tipis, habis itu udah dibales dengan candle bullish. Dan bahkan saat ini kita udah lagi ongoing break high harian ya. Jadi time frame hari ini atau pergerakan sepanjang hari Minggu dari open candle sampai sekarang itu udah nanjak terus dan dia ongoing untuk create new high level ya pada time frame daily, begitupun pada time frame kecil-kecilnya. Ya, good newsnya adalah dengan progresnya seperti ini, sebenarnya very likely 2,5 tuh bisa dicapai dalam benar-benar waktu yang sangat relatif singkat. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ada yang ongoing position ya, lagi long terhadap Ethereum, atau misalkan udah pegang gitu ya di istilahnya di spotnya, menurut saya udah tinggal pertahankan aja sih, karena ini so far udah bagus banget penguatannya. Dan ever since kita nge-break dari high point ini, teman-teman lihat belum ada retracement. Ya kalau misalkan somewhere mungkin nanti di tengah atau mungkin sekedar di atas kita kena rejection, ya itu wajar sih menurut saya, karena kita bakal mencari potensi higher low sebelum nanti nanjak lagi dan dia create new higher high.
gitu ya kira-kira teman-teman. Jadi Ethereum so far so good, buyer still in control. Progress saat ini kita bakal coba untuk cek lagi dari perspektif hourly-nya ya. Kalau lihat dari hourly-nya sama teman-teman, more or less. Mungkin saya akan menilainya lebih seperti ini supaya teman-teman menilainya lebih ke arah konservatif, yaitu kita menilai seakan-akan harga ini itu sedang konsolidasi saja. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat kayak misalkan di time frame kecil nih 1 jam gitu ya, teman-teman ngelihat wah ini Vin kayaknya udah break nih dari sebuah pola descending channel, atau kalian bisa bilang ini sebagai falling wedge. Itu betul, sudah breakout, sudah terjadi. Namun umumnya kalau misalkan di akhir pekan itu biasanya volume cenderung tipis teman-teman. Kalian bisa lihat ya ini nggak bisa di zoom in ya, kalau di sini harusnya bisa. Oke, ini zoom in teman-teman. Kalian bisa lihat dalam 14 menit closing ini volumenya itu sebenarnya average aja, nggak melebihi volume sebelumnya. Nah biasanya kayak gini tuh kecenderungannya lah, kalau misalkan teman-teman yang lebih konservatif biasanya tuh di Senin pagi kita bisa mempertimbangkan resiko terhadap manipulasi market. Itu biasanya lebih tinggi pada saat Senin pagi pembukaan di awal pekan. Makanya ini jadi resiko kalau misalkan teman-teman terlalu agresif. Seandainya kalian lihat, sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kalian mau agresif nih. Misalkan kalian lihat, Vin ini kan inverted head and shoulders nih, udah breakout ya. Boleh nggak sih long kayak gini gitu loh, dalam keadaan dia sudah breakout. Ya sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Kalian bisa tetap masuk karena in the end ya it's all about probabilitas ya kan. Sometimes kita tepat, sometimes kita miss, nggak masalah gitu loh. Yang penting teman-teman paham dalam manage resikonya. Itu selalu saya tekankan ya berulang kali supaya teman-teman bisa istilahnya survive lah di market untuk jangka panjang. Yang saya lihat lagi di sini, ini kan sebenarnya dia udah create higher low, higher high di sini ya lebih kurangnya. Jadi sebetulnya waktu dia break low ini adalah proses yang kita sebut dengan istilah inducement. Jadi dia mencoba untuk mencari istilahnya kalau kita bilang tuh kayak liquidity ya. Jadi bigger players itu butuh sellers di market dari retail gitu loh. Nah, sekarang dengan progress sebenarnya dia udah break terhadap previous high ini, saya berasumsi bahwa ini adalah sebuah kondisi yang sebetulnya sangat valid ya, bisa dikatakan cukup valid lah, nggak sangat valid ya, cukup valid untuk Ethereum tuh masih bisa nanjak lagi gitu ya. Selain itu mungkin ekspektasinya ketika tadi terjadi proses inducement ya, kita mungkin ingin mengharapkan ya untuk Ethereum itu mungkin kasih kita pullback agak lebih jauh, minimal retest 61.8 atau misalkan 50% retracement. Tapi ternyata nggak sampai situ teman-teman ya. Progress kita tuh cuman istilahnya pullbacknya pun nggak sampai 50% retracement. Jadi yang kelihatan di sini itu malah seperti hampir retest terhadap previous support resistance aja. Lalu belum sampai retest, harganya udah nanjak lagi, udah break lagi dari previous high yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3. Ya kalau teman-teman bahkan ambil yang paling konservatif aja, ini technically dia udah lagi berusaha untuk nge-break. Ya, jadi kita bisa consider sebagai proses yang namanya market structure shift. Jadi kalau kalian mungkin turun time frame nih, lihat kayak 15 menit ya. Nih kalau kalian lihat 15 menit itu jelas banget prosesnya. Ini adalah low point sebelumnya, dia create lower low, kemudian ini adalah high yang kita bisa consider sebagai high yang major untuk pergerakan internalnya, dan setelah dia berhasil break di sini, oke, kita udah lihat ya ada yang namanya market structure shift. Jadi technically dia sudah create yang namanya higher high. Nah, kalau nanti ada pullback dan dia nge-break terhadap previous low ini sekedar untuk mengambil liquidity ya. Jadi overall ini di-consider sebagai satu kesatuan atau satu swing teman-teman. More or less seperti ini. Ya, nah teman-teman bisa pertimbangkan nanti untuk cari alternatif untuk entry setup long seandainya nanti harga terpullback dengan baik dan mampu maintain di atas level-level yang menurut saya cukup krusial untuk saat ini, which is salah satunya itu adalah area demand yang terdapat pada kisaran harga $23.45 ya. Kalian boleh manage di level-level ini, mungkin udah boleh mulai set alarm gitu ya, begitu harganya nyampe 23.45 nanti alarm bunyi kalian udah bisa preparation kalau memang kalian mau eksekusi pada si Ethereum-nya. Nah, kalau kalian mau lebih sabar, sebenarnya 2120-an sampai 2130-an itu bakal jadi opportunity untuk teman-teman melakukan reakumulasi kembali ya, in case ada pullback. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah, berarti kalian harus telan-telan ludah yang ngeliatin Ethereum nanjak terus sampai ke level 2500 gitu ya. For now,
if you want to find a good setup ya mungkin sebaiknya setelah hari Senin. Tapi kalau teman-teman ngotot pengen paksa untuk tetap masuk, then this is gonna be area yang mungkin kalian boleh notice gitu ya. Jadi kayak cari long opportunity pada saat retrace dengan ekspektasi harga ngejar sampai ke new high level dan bahkan mengejar target kita gitu ya di kisaran $2.500. Menurut saya risk reward rasionya juga bagus gitu. Kita cuma ngambil low point sebelumnya sebagai penempatan stop loss, sehingga kalau harga turun kita fine ya, kita bahkan bisa dapat opportunity untuk beli lagi dari harga lebih murah. Ya ini namanya kita berdagang teman-teman. Jadi kita melihat resikonya di mana kita akan cut loss, di mana kita akan bernegosiasi untuk kemudian kita beli kembali nanti. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Nah teman-teman, kita udah ngebahas sedikit nih tentang progres daripada Ethereum. Menurut saya, kenapa tadi kita ngomongin soal altcoins itu masih bisa ngelanjutin penguatannya ya, kelihatannya tuh sebenarnya dari sini guys. Waktu si Bitcoin dominance finally itu mengalami break ya terhadap previous low point, which is ini sebenarnya baru proses inducement kalau saya ngelihatnya di time frame 4 jam gitu. Jadi kalau 1 jam tuh kita bisa katakan ini adalah struktur bearish ya, dan area yang kita wajib antisipasi adalah previous high di 53,30%. Jadi kalau kalian gunakan yang namanya SND, which is saya nggak tahu ya ini valid atau enggak, karena ini kan kita ngomongin soal dominan gitu kan, dominan Bitcoin, dominan Ethereum, atau dominan altcoins gitu. Jadi saya nggak tahu ya apakah ada demand ya, harusnya sih nggak ada, karena ini cuma masalah perhitungan portion aja. Mana nih saat ini yang lebih banyak dipegang? Apakah lebih banyak pegang Bitcoin atau Ethereum gitu loh di dalam market. Nah, kalau kita ngelihat intinya berdasarkan support resistance saja, 53,30% itu ada resistance. In case market cap Bitcoin dominance yang mantul, teman-teman harus siap-siap nih telan ludah di altcoins ya. Mungkin kita akan melihat dia koreksi atau cenderung konsolidasi. Tapi most likely kalau Bitcoin dominance nanjak, kita bakal ngelihat altcoins koreksi gitu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan struktur time frame 1 jam, the first time kita mengalami proses inducement itu ada di sini ya. Atau misalkan teman-teman mau lebih konservatif, menurut saya sama aja ya, karena intinya dua-duanya sama-sama sudah break low dan dia sudah valid untuk create yang namanya lower low dan lower high. Nah, lalu di sini teman-teman lihat, ini adalah high point, ini adalah low point. Saya gunakan Fibonacci retracement tepat di 0,71%. Kita mengantisipasi bahwa Bitcoin dominance itu bisa ketahan dan cenderung kembali turun. Nah, good newsnya sih saat ini kita udah ngeliat lagi ada yang namanya proses market structure shift lagi. Jadi dia bisa meneruskan kembali pelemahannya. Dan tampaknya dengan proses seperti ini harusnya sih mudah-mudahan kalaupun nanti dia mengalami retracement, ini sifatnya hanya loh untuk pullback saja dan ngasih opportunity altcoins untuk bergerak sedikit lebih bebas lagi. Oke, ini sementara Bitcoin dominance-nya. Dan salah satu yang kita perlu perhatikan juga adalah total crypto market cap di luar dari Bitcoin dan di luar dari Ethereum ya, Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita lihat dari sini, teman-teman kira-kira gimana pandangannya sekilas ketika melihat progresnya saat ini? Menurut saya ini benar-benar lagi banjir ya, lagi banjir money flow ya ke Bitcoin. Maksud saya bukan hanya ke Bitcoin saja, tapi kita ngelihat banjir money flow ini juga terhadap si altcoins. Kita udah ngelihat nih by proses sebetulnya dia membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern. Lalu pada time frame weekly per breakout ini tampaknya harga pada altcoins itu benar-benar bisa dapat kesempatan gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ngelihat dari prosesnya, ini naiknya market cap-nya masih bisa sampai 630 miliar dolar gitu kan. Kenapa demikian? Karena selain dia breakout dari trendline, teman-teman lihat juga di sini dia sebenarnya sedang berusaha untuk break terhadap previous high atau the only crucial high point yang ada pada tanggal 8 Agustus 2022. Jadi dengan proses saat ini, kita mungkin bisa mengasumsikan bahwa altcoins itu benar-benar ngasih opportunity lah ya. Kalau teman-teman mungkin ngelihat setup-setup menarik terbentuk gitu ya. Kayak misalnya contoh XLM. Ini XLM kemarin kita sempat bahas nih waktu lagi live streaming ya. Kita ngelihat dia naik, pullback, retracement 0,71%, terus lihat by proses di time frame 4 jamnya, ini menarik sekali ya. Tinggal menunggu sampai ada kesempatan untuk setup yang menurut saya valid untuk kita manfaatkan long position. Saat ini sih dia sudah mengalami inducement ya. Mudah-mudahan ada koreksi lebih lanjut. Kalaupun dia naik ya sudah, kita bisa maintain posisi. Kemudian ada big time yang saya ngelihat secara price action ini bagus gitu ya, dalam artian ini
di demand, break, pullback, holding di atas demand, break dari trendline, konsolidasi membentuk falling wedge, dan sekarang dia udah breakout lagi ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya alternatif koin yang kita bisa manfaatkan gitu. Jadi saya ngelihatnya, well I guess ini adalah opportunity yang mungkin kita bisa manfaatkan untuk trading di futures lebih agresif lagi. Walaupun kita ngelihat Bitcoin saat ini sudah di keadaan dekat-dekat dengan area resistance gitu ya. Jadi seagresif-agresifnya pun, maksudnya kalau buat saya, resiko tetap akan saya manage dalam keadaan nggak terlalu besar dulu untuk saat ini. Because I have enough profits already, dan saat ini udah tinggal maintain aja. Kalaupun ada opportunity, saya akan manfaatkan dengan mungkin risk yang cukup ideal lah, dalam artian jangan sampai makan profit yang kita dapatkan beberapa waktu lalu. Oke? So penjelasan saya lebih kurangnya sampai di situ. Udah ngejelasin seputar Ethereum, udah lagi ada ongoing proses untuk dia building momentum, create higher high lagi. Meanwhile di total market cap yang di luar dari Bitcoin dan Ethereum ini sama-sama udah dalam keadaan nanjak. Kelihatannya benar-benar lagi banjir nih ya. Bitcoin dominance-nya tertekan soalnya teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalian yang mungkin lagi ongoing ada posisi yang ongoing lagi dalam keadaan long bisa maintain profitnya dengan proper dan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Oke? So good luck buat everyone, and I'll see you guys again in the next update on Bitcoin update and tomorrow. Cheers guys, bye bye.